Dinding kamar kontrakan Ardi tampak kusam, namun meja belajarnya penuh sketsa dan rumus. Ia menekuni proyek biologinya, sistem irigasi mikro untuk lahan kering, dengan pena usang di tangan. Wajah lelahnya sesekali terpantul di layar laptop tua, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Sebuah gairah murni untuk sains mengalir dalam setiap goresannya. Aula sekolah dipenuhi keramaian siswa dan guru. Lampu sorot menyorot panggung, tempat para finalis Olimpiade Sains akan mempresentasikan karyanya. Ardi, dengan seragam sedikit lusuh namun bersih, berdiri di samping maketnya yang detail. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan gelora antisipasi bercampur sedikit keraguan. Ardi memulai presentasinya dengan suara pelan namun jelas. Ia menjelaskan mekanisme proyeknya, menunjukkan detail rumit dengan tangan gemetar. Beberapa siswa di barisan depan mulai menunjukkan raut takjub, sementara beberapa guru mengangguk-angguk, terkesan dengan kedalaman analisis dan inovasi yang ia suguhkan. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di dadanya. Dari sudut pandang Dewan Juri, Ibu Rina, guru kimia yang terkenal perfeksionis dan berpandangan sinis pada siswa biasa, menatap Ardi dengan tatapan mencurigakan. Sebuah senyum tipis, nyaris meremehkan, tersungging di bibirnya. Matanya menyapu penampilan Ardi yang sederhana, seolah mencari celah untuk membuktikan keraguan di benaknya. Tiba-tiba, Ibu Rina maju. Suaranya lantang memecah keheningan. "Cukup, proyek ini, Ardi, terlalu sempurna untuk Anda. Saya mencurigai Anda melakukan plagiarisme. Desainnya terlalu canggih untuk pemahaman anak seusia Anda, apalagi dengan latar belakang Anda yang terbatas." Kata-katanya menusuk langsung ke ulu hati Ardi. Seluruh aula terdiam. Mata semua orang kini tertuju pada Ardi. Wajahnya memerah padam, antara malu yang teramat sangat dan amarah yang meledak. Tangannya mengepal erat, berusaha menahan guncangan emosi yang membuatnya ingin berteriak. Bisikan-bisikan mulai terdengar, seperti jarum-jarum tajam yang menusuk ke harga dirinya. Beberapa siswa menatap Ardi dengan pandangan meremehkan, seolah tuduhan itu membenarkan dugaan mereka selama ini. Sementara itu, sebagian kecil lainnya menunjukkan ekspresi kasihan, namun tak ada yang berani membela. Tekanan sosial terasa begitu berat, seolah seluruh pasang mata menghakiminya tanpa ampun. Ibu Rina mendekat, pandangannya dingin. "Anda didiskualifikasi dari Olimpiade ini. Pihak sekolah akan mempertimbangkan sanksi lebih lanjut." Suaranya mengandung otoritas mutlak yang menghancurkan semua mimpi Ardi. Seolah ada palu godam yang menghentam dadanya, meremukkan harapan yang baru saja tumbuh. Ardi menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan yang nyaris runtuh. Dengan langkah gontai dan pandangan kosong, ia meninggalkan panggung. Rasa malu membakar setiap inci tubuhnya. Air mata yang ia tahan sejak tadi kini mengancam tumpah, namun ia berusaha menahannya, berjalan keluar dari aula yang terasa seperti neraka. Di kamarnya yang sempit, Ardi menatap maket proyeknya yang kini teronggok di sudut. Jurnal-jurnal penelitiannya berserakan di lantai. Matanya berkaca-kaca, penuh kepedihan yang mendalam. Rasa hancur, tertindas, dan ketidakadilan yang luar biasa menusuk jiwanya, meninggalkan luka menganga yang terasa perih. Beberapa hari berlalu, Ardi mengurung diri. Ia menolak keluar, apalagi makan. Bayangan wajah Ibu Rina dan tatapan meremehkan teman-teman terus menghantuinya. Setiap napas terasa berat, dihimpit oleh rasa malu dan amarah yang belum padam. Hatinya seperti bara api yang terus membakar di dalam. Suatu malam, Ardi menatap langit-langit kamarnya. Kehancuran itu perlahan berubah menjadi tekad membara.
Ia bangkit, membuka buku-buku sains lama yang penuh catatan. Amarah di dadanya kini bukan lagi api yang membakar dirinya, melainkan bahan bakar yang menyulut semangat perlawanan. Matanya menyala penuh determinasi. Ardi mulai menghabiskan berjam-jam di perpustakaan sekolah setelah jam pelajaran usai. Ia membaca buku-buku fisika dan biologi tingkat lanjut, mencatat setiap detail penting. Petugas perpustakaan, Pak Tono, seorang tua bijaksana, sesekali melihat Ardi dengan tatapan penuh minat dan memberinya akses ke koleksi buku langka. Pak Tono, yang sering melihat Ardi terlelap di meja belajar perpustakaan, suatu sore menyodorkan buku referensi fisika kuantum dengan sampul usang. Ia hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa. Ardi membalas senyum itu, merasakan uluran tangan pertama yang mempercayai potensi dirinya tanpa menghakimi. Di kamarnya, Ardi belajar hingga larut malam. Cahaya lampu belajar menerangi buku-buku tebal, membuat bayangannya menari di dinding. Ia merancang eksperimen-eksperimen kecil, mencoba memecahkan masalah yang lebih kompleks. Keletihan fisiknya tak sebanding dengan semangatnya yang membara untuk membuktikan diri. Ardi menemukan forum sains daring, tempat para ahli dan penggemar bertukar ide. Ia bergabung, belajar dari diskusi tanpa mengungkapkan identitasnya. Setiap pertanyaan yang dijawab, setiap konsep yang ia pahami, menambah keyakinan pada kemampuannya. Dunia digital menjadi tempatnya mengasah kecerdasan tanpa prasangka. Rima, teman sekelas Ardi yang duduk di belakangnya saat insiden, mulai memperhatikan perubahan Ardi. Ia melihat Ardi yang kini lebih sering di perpustakaan, bukan lagi termenung di bangku kantin. Sebuah rasa hormat dan penasaran perlahan tumbuh di hatinya, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Ardi. Suatu hari, Rima meninggalkan selembar fotokopi artikel sains tentang penelitian terbaru di meja Ardi, tanpa sepatah kata pun. Ardi terkejut, namun senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu ada seseorang yang mulai percaya padanya, meskipun secara diam-diam. Dukungan tak terucap itu memberinya kekuatan tambahan. Diam-diam, Ardi mendaftarkan diri dalam Olimpiade Sains tingkat kota secara mandiri, tanpa melibatkan sekolah. Ini adalah langkahnya untuk membuktikan diri di luar bayang-bayang insiden sebelumnya. Kegugupan bercampur semangat membara, ia tahu ini adalah kesempatan untuk bangkit kembali. Minggu-minggu berlalu. Setiap berhasil memecahkan soal fisika rumit atau merumuskan solusi kimia yang elegan, senyum tipis muncul di wajah Ardi. Kepercayaan dirinya tumbuh, bukan lagi semu, melainkan kokoh, berbasis ilmu dan kerja keras. Ia merasakan kebanggaan murni atas setiap pencapaian kecilnya. Papan pengumuman sekolah ramai dikerumuni siswa. Pengumuman finalis Olimpiade Sains Nasional dipajang dengan bangga. Di sana, di antara nama-nama siswa berprestasi, terpampang jelas nama Ardi sebagai perwakilan tunggal SMA Negeri Harapan Bangsa. Suara-suara kaget dan tidak percaya memenuhi koridor sekolah. Ruang guru mendadak hening. Para guru menatap nama Ardi di mading dengan ekspresi tak percaya, saling berbisik. Ibu Rina yang sedang duduk di mejanya mengangkat kepala. Matanya membulat saat melihat nama Ardi, raut wajahnya kaku, seolah baru saja melihat hantu. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ardi tiba di gedung ajang Olimpiade Sains Nasional dengan seragam sekolah yang kini terasa lebih bermartabat. Ia berjalan tegak, tatapannya tenang, dan penuh percaya diri. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Aura optimisme dan kekuatan terpancar dari dirinya, berbeda jauh dari sosok yang dulu terhina. Selama kompetisi, Ardi menjawab setiap pertanyaan sulit dengan lugas dan analisis mendalam. Tangannya menunjuk diagram kompleks di papan tulis dengan kewirawitan yang memukau. Para juri mengangguk-angguk, terkesan dengan pemahaman Ardi yang jauh melampaui usianya, seolah menyaksikan seorang jenius.
Kamera televisi nasional menyorot Ardi saat ia menjelaskan sebuah konsep fisika kuantum dengan presisi luar biasa. Di ruang guru sekolah, Ibu Rina menonton siaran langsung itu. Wajahnya memucat, matanya terpaku pada sosok Ardi di layar. Sebuah penyesalan pahit mulai merayapi hatinya. Presenter di panggung mengumumkan pemenang. Juara pertama Olimpiade Sains Nasional tahun ini jatuh kepada Ardi dari SMA Negeri Harapan Bangsa. Sorak-sorai membahana. Ardi berjalan ke panggung dengan langkah mantap menerima medali emas yang berkilauan di tangannya. Ardi berdiri di podium tertinggi, medali emas melingkar di lehernya. Pandangannya lurus ke depan, tanpa ada sedikit pun dendam di matanya, hanya kebanggaan murni dan rasa syukur. Sebuah senyum tulus merekah di bibirnya, menunjukkan kemenangan yang ia raih dengan keringat dan tekad. Ibu Rina melihat pantulan dirinya di layar televisi sekolah. Wajahnya semakin memucat. Matanya bergetar, menyadari betapa piciknya penilaiannya dulu. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam membanjiri dirinya. Menyadari telah salah menghakimi seorang anak berbakat berdasarkan latar belakangnya. Ardi kembali ke sekolah, disambut bak pahlawan. Siswa-siswa menatapnya dengan kekaguman, bukan lagi remehan. Tepuk tangan riuh dan tatapan bangga memenuhi lorong-lorong yang dulu menjadi saksi bisu kehinaannya. Rasa hormat yang tulus kini terpancar dari setiap pasang mata. Di sore hari, Ardi berdiri di depan jendela kelasnya, menatap langit senja yang memerah. Sebuah perasaan lega dan bangga memenuhi hatinya. Ia tahu balas dendam terbaik adalah pembuktian diri, bukan kemarahan. Cacian telah berubah menjadi motivasi, dan ia telah menuliskan kisahnya sendiri dengan tinta emas.